Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kita masih kedatangan banyak tamu dan teman ya. Ya, Pagi hari ini ya. teman Valen, yang lucu juga ya tidak hanya setelah kita teman-teman tadi. komunitas dari Reptil Discovery, tapi juga nih reptil-reptil ini masih nongkrong di sini karena dia memang Perlu berjemur. layar tadi suka berjemur nih. Ini kita biarin dulu di sini. Kang baik-baik sini ya. Kita sekarang akan lanjut bahas nih, saudara. Ini sudah ada ular nih Mas, aman ya Mas ya? Ular yang kita bawa aman. Ini apa nama jenisnya Mas? Ini jenis Reticulatus piton. Piton. Piton ya? Piton. Oh, oke, Sanca. Kalau bahasa Indonesianya orang biasa sebut itu sanca. Oke, nah saya juga mau kenalin nih ada Mas Janu di sini nih. Mas Janu akan ngejelasin juga lebih detail mengenai ular. Mas ini kelihatannya yang adik bayi nih. Ini masih bayi ya? Mau keluar-keluar nih ya? Umur berapa tahun itu Mas? Ini kurang lebih sekitar 5 bulanan. Oh, 5 bulan. Oh, mirip. Jenisnya berbeda pasti ya Beda. sama si Sanca ya? Kalau ini dia corn snake, dia dari Amerika. Oh, wih. Ular jagung, Ular corn jagung. snake. Ular jagung ya? Ya. Tapi dia kalau udah gede segitu juga bisa? Oh enggak. Oh enggak ya, lebih kecil ya. Kalau yang dipegang Mbak Vidya? Hypo. Dia seperti sanca kembang juga, dia masih keluarga python dan dia bisa ukurannya bisa 3 meter ke atas, bisa besar. Oke. Ini Valen kalau saya lihat ini udah penasaran banget nih. Enggak penasaran. Valen, kamu mau pegang? Enggak, cuma heran aja kenapa pilih ular dari Kenapa sekian pilih ular? banyak Bener, saya animal di dunia. Oke, kalau dibilang kenapa pilih ular? Karena ular itu unik. Unik. Uniknya kenapa? Oke. Nggak punya tangan, Kenapa? nggak punya kaki dan tangan. Unik kan? Oh, Tapi dia bisa berjalan. Awalnya memang kita nggak suka, langsung suka. Iya. Awalnya kita takut, kita geli karena kita terbiasa. Jadi suka Oke. gitu. Kenapa pilih ular juga? Ya seperti yang saya bilang tadi, karena makannya gampang. Oke, saya langsung ke ini deh pertanyaan yang paling saya penasaran. Apa tuh? Ular ini kan maksudnya beda-beda nih jenisnya nih. Ya. Tapi dalam satu keluarga tadi ya, piton tadi ya. Ular apa aja sih yang bisa dipelihara? Mungkin masyarakat nanti biar tahu juga ketika mau beli nih yang nggak boleh dipelihara nih, yang ini nih untuk beginner gitu ya. Untuk beginner tapi ya. Oke. Kalau yang udah biasa mah pasti udah tahu gitu. Yap. Oke, jadi ada salah satu ular yang paling aman, itu jenisnya ball python. Python. Ball python. Ball di sini Bola. nggak ada ya? Ada. Kita Indonesia sudah banyak ternak. Oke. Itu ball python itu jadi ketika si ular ini merasa terancam atau takut, dia membentuk seperti bola. Oh iya. Ya, jadi palanya diumpetin di dalam lingkaran dia. Oke. Nah, itu udah paling aman. Itu jenis yang aman. Dan itu memang sudah banyak yang pelihara juga. Jadi sudah banyak yang ya pokoknya cocok lah untuk pemula dah. Oke. Itu. Itu dia. Valen masih terkesima dengan ular-ular ini, saudara. Iya. Tapi boleh nggak sih kalau aku juga ngobrolin soal komunitas ini gitu. Ya, Komunitas boleh ini kan pasti masing-masing Mas Janu, Mas As, terus kemudian Mbak Vidya dan juga Mas Eko ini kan pasti punya peliharaan di rumah ya. Nah, sebenarnya aktivitas dari komunitas ini tuh apa? Selain juga mungkin saling kumpul untuk tukar-tukaran Sharing gitu ya. pengalaman terkait pemeliharaan ini. Oke, jadi terbentuknya komunitas kita sendiri itu adalah untuk merubah paradigma masyarakat bahwasanya reptil itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Reptil itu sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kadang menemukan ular langsung dibunuh, langsung disakiti. Itu kan tidak boleh aslinya, karena kita hidup bersama mereka itu berdampingan. Jadi kita harus yang mengerti mereka. Karena mereka tidak bisa mengerti kita. Seperti itu. Oke, sebentar Mas, aku potong. Ini kayaknya dia sedang mencari arah nih Mas. Mungkin agak ditaruh di tempat gelap ya. ya. Nah itu iya. Iya. Oke. Karena memang belum tentu juga ular-ular yang kemudian masuk ke rumah masyarakat itu kan berbahaya kan? Betul. Karena bisa juga kalau dari berita-berita juga yang kita dapatkan gitu ya, wawancara petugas, ini habitat mereka yang justru saat ini agak tergerus begitu ya. Jadi mereka mencari makin yang mendekati lebih ke perkotaan begitu. Betul, setuju. Itulah karena mereka kenapa datang ke rumah kita, karena kita ya sendiri yang menghancurkan rumah mereka. Jadi kemanakah mereka harus mengadu? Ya, kan seperti itu. Jadinya mereka nyasarnya ke rumah kita. Betul. Kalau mereka punya ketua RT RW mah enak ya. Mungkin dia ngadu dulu kan. Wah, rumah saya. Jadi mungkin itu ya pesannya juga untuk masyarakat ketika menemukan ular di rumahnya. Mungkin telepon dulu lah pihak-pihak yang memang mengerti, salah satunya mungkin di daerah Tangerang ya. Komunitas Reptil Discovery. Jadi saran masukan untuk teman-teman semua atau
pemirsa itu bahwasanya ketika kita menemukan ular jangan dibunuh tapi langsung hubungi pemadam kebakaran karena tim pemadam kebakaran memang sudah diedukasi untuk menangani ular atau komunitas terdekat, komunitas reptil terdekat di sekitar mereka. Udah banyak lah informasinya saat ini ya. Tapi untuk menghubungi pemadam kebakaran itu kan butuh waktu, butuh proses sampai pemadam kebakarannya datang. Nah kemudian untuk sambil menunggu kedatangan itu apa yang dilakukan kami gitu? Karena kan otomatis kekhawatiran ada. Betul. Jadi ketika si ular itu masuk ke rumah, cukup kita perhatikan saja gerak-geriknya. Tidak usah kita banyak ganggu. Karena semakin banyak kita ganggu, dia semakin mencari celah untuk menghindar dari manusia. Cukup kita lihat saja kemana gerak-geriknya sambil kita telepon. Khawatir ya kalau kita lengah, dia masuk ke dalam lemari atau kemana. Jadinya pas pemadam kebakaran datang, mencari di mana ularnya, di mana gitu. Jadi dia lompat. Kaget saya, nggak apa-apa. Lucu banget jalannya. Iya kayak buaya tapi dengan ritme yang lebih cepat gitu ya. Sekarang saya sendiri saudara juga memang penasaran ya. Saya nggak pernah interaksi sama ular, awam banget lah. Tapi di sini ada beberapa ular dan saya akan coba untuk langsung pegang gitu ya. Aman Mas ya? Aman. Dia ini nggak akan, dia nggak berbisa pasti ya? Nggak Tapi bisa. mungkin cara defense mechanism mereka ini melilit tadi ya? Betul. coba. Tergantung kalau melilit Kak. Kalau yang jenis ini nggak melilit. Kita coba yang ini dulu nggak apa-apa ya? Yang kecil dulu aja, Dulu aja ya. Jadi gimana caranya Mas? Misalnya kita Untuk adaptasi dulu. Adaptasi, Kita harus megang-megang dulu nih. Biasanya kalau misalnya yang lulus-lulus aja. baru-baru pertama kali megang harus dilus dulu. Supaya nggak geli. Halus banget ya ininya ya. Karena banyak orang bilang itu ular itu basah kulitnya, sebenarnya tidak. Dia Mengkilap gitu ya? mengkilat, pantulan cahaya. Nah, saya boleh langsung grab aja atau nggak apa-apa? Soalnya yang ditakutkan orang awam ketika langsung megang gitu, dia belum bisa adaptasi karena gelinya, langsung dibanting. Iya. Adaptasi awal kita harus diraba dulu. Oke, saya kasih tangan saya di sini. Saudara, Coba. kita coba ya. Boleh dibantu. Gimana cara, kita lihat juga bagaimana dia ini beradaptasi ya. Bismillah. Halo. Tapi memang harus dipegang tengah-tengahnya ya. Ya betul, agar dia bisa menjaga ini keseimbangan. dia. Tapi lucu ya. Lucu. Maksudnya Kalau memang kita pertama jatuh cinta tuh karena takut, ketika kita bisa menghandle atau bisa menerima dia, oh ini nggak apa-apa, oh ini lucu, jadinya kita jadi cinta, itulah. Karena memang kita takut. ketidaktakutan itu kan ketidaktahuan tadi ya. Betul. Kalau kita udah tahu, sebenarnya saya tadi juga sudah elus-elus di awal sih Mas untuk adaptasi. Betul. Cuman memang agak ragu awalnya gitu, tapi ternyata enggak. Nggak apa-apa. Apa yang buat dia kaget misalnya? Apa kita kagetin aja atau beberapa hal lainnya? Betul. Biasanya kalau di ular sendiri, dia ada bagian sensitif itu di bagian dekat ekor. Dekat ekor. Nah, dia kalau dipegang tuh suka geli, kadang suka kaget-kaget gitu. Oke. Coba aku juga pengen pegang. Nah, tapi yang coba Valen. ini deh, Coba yang dari besar. tadi. Oke boleh deh. Nah, Mbak Valen. Besar. Coba. Ini kalau dilihat saudara, dia coba untuk melilitkan dirinya dia sendiri ya. Iya betul. Tapi kalau dia kayak gini nih, berarti dia nyantai nih Mas. Nyantai. Nyantai Dan untuk corn snake ini atau ular jagung ini, dia makannya tikus, cicak, seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Dan aku ada pertanyaan nih buat masnya. Oke. Kira-kira untuk ular ini, lehernya di mana? Sedangkan kalau dari fisik, wah leher semua nih. Iya ini leher semua nih kayaknya Mas. Kira-kira di mana? Coba ya saya tebak ya, lehernya itu di bagian-bagian ya dekat pala sini lah ya. Di Ya, sini nih. bisa jadi. Soalnya waktu Jadi itu aku juga sempat dalam kegiatan ada pertanyaan yang kok lucu Lehernya, gitu. iya, apalagi yang segede gitu. Nah kita lihat saudara nih. Betul. Sorry Mas, kita lihat dulu. Valen gimana rasanya? Bisa ngobrol? Nggak bisa ngobrol tapi berat banget ya. Oh, berat Jelas, banget ya? Jujur, ini 2 kilo ada kali ya Mas ya? Lebih. Oh lebih. Godanya mau lompat. Oh ini dia saudara. Jadi memang awalnya sih memang takut ya. Saya juga takut. Dicium Valen. Itu dia. Tegang sekali muka. Gimana rasanya Kak? Gimana rasanya? Ya ini juga deg-degan sih sebenarnya. Tapi dia apa sih kadang kan ular itu kan khasnya adalah dia melilit sesuatu yang mungkin dia nggak kenal ataupun yang bertubuh tinggi gitu kayak pohon dan lain sebagainya atau orang juga dililit gitu kan lehernya. Nah ini apa yang bisa membuat dia melilit dan ini kenapa dia nggak melilit tapi ini memang kencang banget ya? Dia melilit kan hanya untuk menjaga keseimbangan agar dia tidak jatuh. Oh. Kalau dia sudah diam begini, berarti dia merasa nyaman. Oh.
Ya. Oh itu dia merasa nyaman ya Mas ya? Nyaman. Ya Jadi wes, biarin aja dulu di ular situ, itu Mas. kalau kita diamkan di badan, kalau dia nggak bisa diem, Hah? dia belum nggak punya, nyaman ya? belum PW. Oh gitu, AIDS jatuh dia. Ya. Oh gitu, oke saudara. Kita akan kembali jeda dulu sejenak, ini sambil membiarkan ular hijau itu beristirahat di badan Valen dan yang merah ini di saya. Nanti kita akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol. Berikutnya untuk gecko ya, kita lihat ya. Ya kita lihat gecko ini kadal-kadal kecil yang lucu ya. Lucu banget. Ternyata bentuk ekornya tuh berbeda sama kadal lainnya. Nah tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan.